Di awal bulan Agustus ini saya ingin bicara mengenai Tuhan dan sejarah. Tema kita masih tetap secara besar, tema kita adalah tema mengenai shape, gimana Tuhan membentuk kita. Dan kita udah belajar banyak mengenai otentik dan ini dari transisi otentik kepada persisten sebentar lagi. Dan saya ingin mengingatkan saudara kembali kita akan sama-sama belajar mengenai shape. Saya mulai dengan ini saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu akan mengetahui kebenaran. Katakan mengetahui, saudara. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dengan kata lain, saudara, kalau kita tahu kebenaran, maka kita dimerdekakan. Kalau kita tidak tahu kebenaran, maka kita hidup di dalam kungkungan. Kita hidup di dalam ketidakmerdekaan. Kita hidup di dalam keterikatan. Kita hidup di dalam batasan-batasan yang membuat kita nggak bisa berkembang. Jadi pengetahuan itu penting, saudara. Makanya kenapa kita belajar. Makanya kenapa kita minta inspirasi dari Tuhan. Makanya kenapa kita minta hikmat dari Tuhan. Karena pengetahuan itu memerdekakan kita. Tapi pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan akan firman Tuhan. Nah jadi kalau kita nggak ngerti pengetahuan, saudara, maka kita akan sulit untuk bisa bergerak maju karena hidup kita dibatasi. Constraint, hidup kita tuh seperti terikat gitu, seperti di dalam satu kurungan gitu yang nggak bisa bebas, nggak bisa bergerak kemanapun karena kita masuk di dalam satu ikatan yang susah untuk dilepaskan. Ketidakmengertian itu berbahaya. Pasangan suami istri yang nggak mengerti satu sama lain sangat-sangat berbahaya. Hubungan itu jadi sangat membahayakan. Kita nggak ngerti akan kerjaan yang sedang kita lakukan sangat berbahaya. Karena pada akhirnya kita nggak bisa mengerjakan apapun juga. Dan walaupun kita ada dalam posisi tertentu tapi nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Maka kita bisa kehilangan pekerjaan kita. Dan ada begitu banyak hal yang saya nggak mau fokus di situ. Tapi hari ini saya ingin memfokuskan kembali mengenai tema shape. Bagaimana Tuhan men-shape kita. Bagaimana Tuhan membentuk kehidupan kita. Ini hanya pengulangan aja sih sebetulnya saudara. Tapi saya mau saudara tangkap ini baik-baik. Kalau kita nggak mengerti bahwa kita ini sedang di-shape oleh Tuhan, maka kita bisa ngeluh, maka kita bisa berhenti, maka kita bisa ngomel, kita bisa marah-marah, kita bisa protes sama Tuhan. Dan kita bisa bilang, stop, enough, cukup, enough is enough, cukup, udah saya nggak mau lagi ngapa-ngapain Tuhan, udah capek saya, udah nyerah saya. Kalau kita nggak ngerti bahwa Tuhan sedang shape bentuk kita, kita bisa menyerah. Berapa banyak di antara kita yang latihan fitness nge-gym ya. Berapa banyak di antara kita awalnya memang semangatnya luar biasa. Tapi begitu udah masuk kepada pain, udah masuk kepada sesuatu yang menyakitkan otot kita dan melelahkan kita, maka kita akan bilang enough kayaknya. Cukup, kalau kita nggak ngerti kenapa kita harus lakukan itu, kalau kita nggak ngerti kenapa ada pembentukan itu terjadi, maka kita bisa stop, saudara. Saudara bersama dengan saya katakan amin. Sama sepertinya kalau Tuhan sedang membentuk itu sama seperti tukang priuk yang sedang membentuk tanah liat untuk menjadi sebuah priuk yang lebih baik, lebih berharga daripada sekedar tanah liat. Kalau saya bisa personifikasikan, ya kalau si tanah liat ini dianggap sebagai manusia, kalau dia nggak ngerti siapa penjunannya, siapa yang membentuk dia dan untuk apa dia dibentuk, kenapa Tuhan tanda kutip ya saudara ya, ngobok-ngobok kehidupannya. Kadang-kadang tanah itu mesti diangkat, banting sebentar, digecek-gecek lagi. Sorry ya saya pakai kata itu ya. Saya nggak menemukan kata bahasa Indonesia yang lebih enak daripada digecek-gecek. Di apa tuh? Apa ya? Dibejek-bejek, sama aja. Dibejek, digecek, dihancurin seolah-olah gitu saudara. Itu kan dibentuk, sedang di-shape. Kalau tanah liat ini bisa ngomong, dan dia seorang manusia, apa-apaan sih ini? Apa-apaan ini gitu. Katanya dia baik, katanya dia Tuhan. Apa-apaan nih gitu. Kalau nggak ngerti saudara, makanya pengetahuan itu begitu penting. Mengerti dan mengetahui apa yang Tuhan sudah melakukan dan sedang lakukan. Roma pasal 8 ayat 28 saya mulai dengan ayat ini. Ayat yang sangat terkenal dan seringkali ini sudah ada di luar kepala kita. Saking di luar kepalanya jadi lupa. Dan ini harusnya ada di dalam kepala kita, dalam hati kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
Lihat yang merah saudara. Allah tuh turut bekerja. Bahkan ada satu translation yang bilang bahwa Allah tuh sedang mengerjakan. Bukan cuma sekedar turut, tapi Allah sedang mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika sesuatu dikerjakan, belum kelihatan kebaikannya. Tapi ketahuilah bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dengan kata lain saudara, kalau kita nggak tahu sekarang bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, atau bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Dia, maka ketidaktahuan itulah yang akan menyebabkan kita stop. Nyerah Tuhan. Ngapain lagi ke gereja? Ngapain lagi berdoa? Ngapain lagi percaya sama Tuhan yang acak-acak kehidupan saya? Ada banyak orang yang saat-saat ini, belakangan hari ini yang sedang mengalami kebingungan seperti ini saudara. Nah saya mau saudara kita lihat sama-sama bagaimana Tuhan membentuk kehidupan manusia yang pada gilirannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Tetapi kebaikan yang terjadi dalam kehidupan seorang manusia ini akan mempengaruhi atau berdampak besar terhadap kehidupan selanjutnya. Beyond, jauh dari kehidupan dia sendiri. Tapi itu kehidupan buat generasi berikutnya. Dan saya mau saudara lihat bagaimana, makanya judul khotbah hari ini adalah Tuhan dan Sejarah atau Allah dan Sejarah. Bagaimana Tuhan membentuk kehidupan sejarah seorang manusia yang pada akhirnya menorehkan sejarah buat generasi berikutnya. Ini penting banget nih saudara. Dan saya mau mulai dengan kehidupan anak-anak muda Israel. Hai anak muda, berapa banyak anak muda di sini angkat tangan saudara? Anak muda angkat tangan. Yang ngerasa muda juga sekalian angkat tangan. Saya juga ngerasa muda soalnya. Oke, semua anak muda di tempat ini ya. Oke, semua termasuk yang ada di rumah saudara yang online. Saudara juga masih muda. Jangan ngerasa tua dan jangan tua-tuain diri saudara. Yang muda katakan amin. Aminnya di sini paling kenceng. Yes, amin. Setuju. Mari kita tetap muda. Stay young and relevant. Anak-anak muda saudara yang bernama Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah bagian dari orang-orang Israel yang dibuang ke pembuangan Babel. Kita tahu ceritanya bahwa pada saat itu Israel kan terpecah dua. Saya nggak ceritain sejarah ininya saudara, tapi Israel pecah dua. Israel yang pertama itu ada 10 suku. Dan 10 suku ini mengalami pembuangan terlebih dahulu. Lalu berikutnya baru yang suku yang kedua itu. Dua suku yang berikutnya yang disebut orang Yahudi. Lalu mereka dibuang. Nah mereka ini adalah dari suku Yahudi saudara. Orang-orang Yehuda maksudnya. Yahudi, dibilang bangsa Yahudi, lalu mereka ditaklukkan oleh kerajaan besar pada saat itu yang namanya kerajaan Babel. Kerajaan Nebukadnezar. Nah, mereka ini yang berempat ini termasuk dari orang-orang tahanan yang pada akhirnya dibawa keluar ke negara Babel, bangsa Babel. Dan di sana Raja Nebukadnezar itu ingin supaya orang-orang tahanan dipilihin yang muda-muda, yang ganteng-ganteng, yang keren-keren. Dan yang pinter-pinter, penuh dengan roh katanya atau penuh dengan semangat, spirit. Kumpulkan mereka dan gak cuma sekedar dari orang Israel. Tapi ada dari bangsa-bangsa lain karena Babel ini menjajah bangsa-bangsa lain. Dan akhirnya dibawalah budak ke negara mereka, dikumpulin yang pinter-pinter supaya membantu Raja Nebukadnezar. Oke, ceritanya sampai sini dulu ya saudara ya. Saya berharap sudah ngerti cerita ini. Nah, Daniel bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini dilatih bahasa budayanya orang-orang Babel, bangsa Babel. Dan akhirnya mereka siap untuk membantu kerajaan Babel. Lalu mereka ditempatkan di posisi-posisi mereka masing-masing. Daniel juga ditempatkan dalam satu posisi. Daniel dulu cerita ini saudara. Dan satu hari, Raja Nebukadnezar ini mimpi. Siapa yang tahu mimpi saya tadi malam? Angkat tangan saudara. Saya juga ngimpi. Siapa yang tahu mimpi saya tadi malam? Gak ada yang tahu kan? Nah Raja Nebukadnezar tadi malam mimpi. Dan mimpi itu membuat dia keringat dingin. Mimpi itu membuat dia galau saudara. Waduh ini mimpi seperti ini. Dan dia ketakutannya luar biasa. Lalu dia panggil semua orang-orang pinter dalam posisi yang bisa menafsirkan, bijaksana, bisa melihat arti mimpi dan lain sebagainya. Itu ada sekelompok orang rupanya.
Lalu dikumpulkan sama Raja Nebukadnezar dan Nebukadnezar bilang begini, tolong artikan mimpi saya. Mereka semua udah siap nih, karena mereka kan orang-orang yang ahli menafsirkan mimpi. Jadi ada banyak orang yang ahli menafsirkan mimpi pada saat itu, saudara. Tapi kan yang anehnya adalah begini, Nebukadnezar bilang begini, tapi gue gak kasih tahu apa mimpinya. Sama seperti saya tadi kan, saya mimpi tadi malam. Saya gak kasih tahu sama saudara, terus tiba-tiba saya panggil saudara, tolong artiin mimpi saya. Itu yang terjadi dengan Daniel dan orang-orang pada saat itu. Dan Raja Nebukadnezar ini terkenal bengis, kejam, sadis, gak pandang bulu, dia hantam semua orang, dia bisa bunuh orang yang dia gak suka. Dan ketika diperhadapkan seperti itu, Daniel bingung. Loh mimpinya gak dikasih tahu, tapi disuruh terjemahin. Semua ahli-ahli ini mereka semua juga cari alasan gimana untuk memperpanjang umur mereka. Karena Raja bilang begini, kalau kamu gak bisa menafsirkan, kamu gak tahu mimpi saya apa, kamu gak bisa tafsirkan, mati semua kamu. Wah mereka kan bingung saudara. Nah dalam kondisi seperti itu, bukankah ini Daniel sedang ada di dalam sebuah posisi, dalam sebuah keadaan ketika dia sedang bekerja, itu dalam keadaan tertekan, dalam keadaan takut, dalam keadaan nggak tahu mesti bikin apa, dalam keadaan yang terancam, dalam keadaan yang wah mati nih kita, mati nih saya, mati muda. Karena pada saat itu dia masih sangat muda. Lalu apa yang Daniel lakukan pada saat itu saudara? Dan ini yang menarik perhatian. Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Asaria. Itu Sadrak, Mesak dan Abednego, nama asli mereka. Dan teman-temannya dengan maksud supaya mereka mohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Nah saudaraku, ini contoh yang bagus nih. Ketika saudara nggak tahu apa yang harus saudara lakukan, ketika saudara ada dalam tekanan dalam pekerjaan, dalam usaha saudara, dalam bisnis saudara, dalam kehidupan saudara, saudara sepertinya seolah-olah diperhadapkan kepada satu masalah yang membuat saudara bisa rusak, bisa hancur, bahkan bisa mati, bahkan saudara bisa bangkrut, saudara bisa habis-habisan kehidupan saudara. Saudara nggak ngerti mesti gimana. Tekanannya begitu keras, ketakutan ada di sana. Apa yang harus dilakukan? Nomor satu, Daniel pergi ke teman-temannya. Saudara, kita butuh punya teman ketika kita susah. Karena teman-teman inilah yang akan bisa menjadi pelindung buat kita, penolong buat kita, yang bisa menguatkan kita. Makanya kenapa gereja kita mau ada life group, supaya kita sama-sama bisa ada di dalam sebuah kelompok teman-teman yang bisa membackup kita, yang bisa nolong kita. Dan gak cuma sekedar itu, Daniel ngajakin mereka semua berdoa. Ayo kita berdoa sama-sama. Kalau kita gak berdoa nih, rusak kita. Kita gak mungkin bisa lepas dari masalah ini. Kita gak mungkin bisa lepas dari murkanya Raja Nebukadnezar. Mari kita berdoa sama-sama. Dan puji Tuhan, pendek cerita saudara. Ketika mereka berdoa bersama-sama, Tuhan kasih hikmat sama Daniel. Dan ini yang luar biasa. Daniel datang sama Raja. Tuanku Raja, izinkan saya untuk memberitahukan, nanti saudara baca ceritanya, untuk memberitahukan mimpi tuanku tadi malam, dan sekaligus saya akan memberikan artinya. Wah Raja nunggu nih, gue pengen tahu nih. Kalau dia ngaco-ngaco penggal langsung. Wow Daniel udah berdoa, Daniel dikasih hikmat, Daniel punya pengertian, Daniel punya pengetahuan. Dan Daniel sudah berdoa, Daniel disupport sama teman-temannya, dan dia tetap maju. Dia tetap menghadapi masalahnya. Saudara, ketika saudara sedang menghadapi masalah, jangan lari dari masalah. Lari kepada teman-teman yang dekat sama saudara, yang seiman dengan saudara, yang bisa mendoakan saudara, dan bersama-sama lari kepada Tuhan. Dan kalau itu bisa kita lakukan, dan sudah kita lakukan, sekali lagi, hadapin masalahnya. Di situ Tuhan pasti akan menolong kita. Dan jawabannya ternyata yes. Daniel ngeliat mimpi itu dikasih lihat sama Tuhan dan diceritain. Raja Nebukadnezar mulai matanya mulai melotot. Melototnya bukan marah, kaget. Wow, gila nih orang. Kok bisa ya? Ditungguin. Apa artinya? Daniel terjemahkan. Pendek cerita, udah itu selesai saudara. Dan ketika itu beres, ini yang membuat Raja kagum. Daniel pasal yang kedua ayat 46. Apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar? Sudah perhatikan. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar
raja yang bengis, raja yang gak punya belas kasihan, raja yang keras, raja yang gak bisa tergoyahkan oleh apapun juga. Sujudlah Raja Nebukadnezar setelah menyembah Daniel. Juga dititahkannya persembahan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Tepuk tangan buat Allahnya Daniel. Wah, betul itu saudara yang dilakukan oleh raja. Setelah dia menyembah, orang-orang lihat Daniel dipermuliakan sebab engkau telah menyingkapkan rahasia ini, kata raja. Simpan dulu cerita ini ya saudara ya. Ada masalah, tekanan, dia nggak lari, dia datang sama teman-temannya, mereka berdoa satu hati, minta pertolongan Tuhan. Ketika berdoa Tuhan kasih hikmat, solve the problem. Tapi jangan lupa, rasa takutnya ada gak kemarin-kemarin? Ada. Hanya karena saudara baca cerita Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang luar biasa ini, terus saudara bilang, mereka mah fearless. Mereka manusia biasa seperti kita. Cerita kedua, saudara. Saya mau ceritain dulu ini buat saudara ya. Mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego sekarang. Raja udah sujud menyembah Daniel, ceritanya masih belum beres nih. Masih terus diceritain, setiap hari diceritain. Gila itu si Daniel, keren banget. Raja juga ngomong kemana-mana, hebat banget nih orang, Allahnya nih hebat. Udah rame kan? Sementara masih seperti itu, Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung yang besar. Patung tinggi, luar biasa. Dan seluruh orang, dari seluruh bangsa yang ada di negaranya, ada di bangsanya itu, diperintahkan untuk menyembah patung tersebut. Nah, ini cerita sekolah minggu, saudara. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang kuat dengan kepercayaan bahwa tidak boleh kamu membuat patung yang menyerupai apapun juga dan sujud menyembah kepadanya. Itu perintah Tuhan, gak boleh. Sadrak, Mesak, Abednego pada saat itu juga sama. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan gak mau melanggar firman Tuhan. Tapi sekarang diperhadapkan untuk melanggar firman Tuhan. Selalu saya berpikir sebagai guru sekolah minggu, saya selalu berpikir gini. Kalau saya ada di tempat itu, saya akan menyembah patung itu, tapi dalam hati saya bilangnya begini, terima kasih Yesus gitu. Raja gak tahu kan saya menyembah sama Yesus, kan menyembah sama di hati. Sudah bersama dengan saya? Jadi saya bisa kompromi, supaya saya gak mati, supaya saya gak dihukum, saya kompromi aja, yang penting hati. Bisa kompromi. Gak ada orang yang bisa tahu isi hati saya termasuk raja. Hanya Tuhan yang tahu, makanya saya nyembah dalam hati aja. Di depan nyembah patung supaya jangan mati. Berhikmat dong. Nah, ketiga anak muda ini menolak saudara untuk melakukannya. Dan dia gak mau kok jadi hilang kata-katanya. Dia gak mau, mereka gak mau menyembah dan mempertaruhkan iman mereka kepada Tuhan. Mereka hormati Tuhan. Tapi konsekuensinya adalah, udah dibilang, yang gak menyembah patung, dibakar di dalam, bukannya di dapur tempat masak, dapur api. Kematian ada di depan mereka, saudara. Sekali lagi nih, Raja Nebukadnezar baru ngelihat kan, kehebatan Daniel, seorang Yahudi, menafsirkan mimpi, wah semua masih terkagum-kagum. Tepuk tangannya tadi masih belum hilang dari pendengaran. Sekarang ada 3 orang Yahudi lagi nih. Temennya si Daniel juga, si Belsasar. Temennya si Belsasar, si Daniel. Nggak mau menyembah. Orang-orang lihat, 3 orang nggak mau menyembah, sementara semuanya pada nyembah, dia 3 nggak. Dibawalah mereka ke raja. Maksudnya raja. Nih, nggak mau menyembah loh, Terus ditanya sama raja, kan raja kan masih inget dong Daniel. Ini kan Hopeng nih, temennya nih. Loh, kalian kan orang-orang Yahudi, temennya si Daniel ya, yang Allahnya besar itu ya. Kok nggak mau menyembah, kenapa? Hukum kami nggak boleh. Mati lo kamu masuk dapur api, berani. Apa jawabannya Daniel 3 ayat 17? Gini loh Tuanku Raja. Jika Allah kami yang kami puja, kalau saya bisa tambahin dalam kurung, yang raja juga tahu dong itu Tuhannya Daniel.
Kalau dia Tuhan Allah yang kami sembah itu sanggup melepaskan kami, dia akan hebat. Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya enggak nih, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wah, meledak marahnya Raja. Wah, mau ngetes ya? Oke. Panasin dapur apinya 7 kali lebih panas dari yang seharusnya. Wah, panasin, dibawalah 3 orang ini, dipegangin, dibawa. Orang yang bawa mereka untuk jeblosin mereka ke dapur api, mati di tempat yang belum sampai ke dapur apinya. Saking panasnya saudara. Dan kita tahu ceritanya. Ini kan kondisi yang sangat menakutkan, kondisi di mana mereka bisa mati, kebakar, kepanggang, saudara. Dan itu menakutkan. Kalau menurut saya, kalau kita hidup dalam zaman itu, pasti kita juga takut, saudara. Saya yakin orang 3 ini juga, sementara dibawa menuju ke dapur api, mereka juga berdoa pasti sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan lepaskan. Saya nggak tahu ya, kalau saya jadi Sadrak Mesak Abednego nih, doa saya kayak begini. Tuhan, apinya mati. Tuhan hujan sing gede. Apinya, atau Tuhan ubahkan hati raja supaya dia berbelas kasihan. Mungkin saya berdoa begitu. Pasti nih orang 3 orang ini pun pasti berdoa. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kalau kemarin Tuhan udah tolong Daniel dan Daniel bisa lolos, Tuhan tolong juga dong sekarang kami. Kalau dia ditolong, saya juga dong. Tolong. Saudara bisa ngebayangin gak? Sorry ya, saya gak bisa main drama yang lebih bagus dari ini. Untuk menggambarkan bagaimana ketakutannya menghadapi kehidupan itu. Menghadapi masalah yang sedang ada di depan mereka. Berapa banyak di antara saudara juga sedang menghadapi masalah yang begitu menakutkan saudara. Dan saudara sampai katakan, Tuhan mujizatmu mana? Mujizatmu kok gak terjadi Tuhan? Dan betul, seolah-olah Tuhan diem. Lalu apa yang terjadi saudara? Ketika seolah-olah Tuhan diam, gak ada yang tolong mereka, gak ada jawaban doa, gak ada jalan keluar, dan mereka harus masuk ke dapur api. Apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya kalau saudara baca. By the way, untuk saudara yang belum tahu ceritanya, saya ceritain ini buat saudara. Mereka gak mati. Bahkan katanya sehelai rambut pun gak ada yang terbakar. Itu maksud saya. Masa gak ada tepuk tangannya sih? Gak ada yang terbakar. Bahkan ini loh, kalau ada apa nih, kain yang jahitannya agak keluar-keluar sedikit gitu, itu pun gak kebakar saudara. Sama sekali gak kebakar. Dan raja tercengang-cengang karena raja ngelihat. Kaget ketika ngelihat di dalam dapur api itu. Loh. Apa yang terjadi saudara? Raja nanya. Daniel 3 ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan seru dan berkata, ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dalam terikat dalam api itu? Jawab mereka, benar Raja. Tapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan di sana. Ini, saudara yang tidur gak? Jangan tidur, ini lagi seru nih ceritanya nih. 3 orang masuk dapur api. Tapi raja ngelihatnya ada 4 orang jalan-jalan kongko dengan santai. Wow. Iya benar raja 3 orang. Tapi itu ada 4. Bebas jalan-jalan di tengah-tengah api. Mereka gak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bukan dewa 19. Seperti anak dewa. Ada Tuhan di tengah-tengah api yang saudara sedang alami saat-saat ini. Saudara sedang menjerit nangis kepada Tuhan. Mana pertolongan saya? Ada Tuhan di sana buat saudara.
Saya nggak tahu seberapa banyak di antara saudara sedang mengalami sepertinya ketakutan dalam pembentukan hidup saudara saat ini. Saudara sedang di stretching oleh Tuhan. Saudara sedang ngalamin tekanan yang luar biasa. Yang Tuhan, saya nggak bikin salah apapun, kenapa saya ngalamin ini? Saya mau katakan buat saudara, ada Tuhan di tengah-tengah saudara saat ini. Taruh iman itu kepada Tuhan. Rupanya seperti anak dewa. Ayat 26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu dan berkata, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Karena dia udah tahu kan ini teman-temannya Belsasar kan, teman-temannya si Daniel. Engkau hamba-hamba Tuhan Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Tapi yang keempat gak keluar, ngilang. Dan para wakil raja, para penguasa, bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka lihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Fireproof. Rambut mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakar pun tidak ada pada mereka. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyertai kita di tengah-tengah lembah kekelaman. Dan akhirnya berkatalah Nebukadnezar, terpujilah, kembali dia mengakui Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percayanya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, kata raja, aku mengeluarkan perintah. Ingat ini baik-baik saudara, perintah, dekretnya raja. Dicatat dalam sejarah bahwa setiap orang dan bangsa, suku bangsa, bahasa manapun dia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Dan lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Pola yang sama yang Tuhan lakukan waktu dia membentuk seseorang. Pembentukan itu gak nyaman. Teguran itu gak nyaman. Pukulan di dalam pekerjaan itu gak nyaman. Tapi kalau Tuhan izinkan itu untuk membentuk karakter kita, untuk membentuk dan membangun iman kita. Karena iman itu memang harus dibentuk dan pembentukannya itu keras pasti, berat pasti. Tapi ingat saudara, ketika Tuhan izinkan itu semua, proses itu harus berjalan dan harus terjadi. Ini polanya selalu. Orang yang diproses itu tetap bertahan dan tidak menyangkal Tuhan dan tidak murtad, tidak meninggalkan Tuhan, tapi tetap jaga imannya sungguh-sungguh dan tetap memuliakan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan dimuliakan dalam hidup orang-orang ini dan hidup orang-orang ini dimuliakan oleh Tuhan. Polanya sama. Daniel dipromosi. Sadrak, Mesak dan Abednego dipromosi. Nah, dalam perjalanannya saya lanjut ceritanya. Sudah masih bersama dengan saya? Seru gak ceritanya? Ini bisa 5 season, 28 seri. Kalau saudara mau nonton di Netflix nanti kita usulkan itu bisa terjadi. Dalam perjalanan nih saudara, kerajaan Babel itu ditaklukkan oleh satu kerajaan besar lainnya. Itu sesuai dengan mimpi Raja Nebukadnezar. Saya nggak ceritain mimpi, tapi itu sesuai dengan mimpinya. Terjadi saudara, mimpi itu. Babel dikalahkan oleh bangsa Persia. Datanglah raja baru. Ya kan, Nebukadnezar mati, anaknya Nebukadnezar mati. Jadi dilanjutkan oleh raja baru, ini kerajaan Persia. Ada raja baru, tapi Daniel tetap dipilih saudara. Karena Daniel ini canggih, Daniel ini sakti mandraguna. Daniel ini penuh dengan roh Allah, dia penuh dengan hikmatnya Tuhan. Jadi teruji Daniel ini sejak masa mudanya terus teruji saudara. Sampai akhirnya raja berganti, dia tetap ada di tempatnya. Ada seorang raja bernama Darius, raja Persia. Dia mengangkat 120 wakil raja di seluruh kerajaannya. Dan dari 120 itu dia mengangkat 3 pejabat tinggi.
Dan salah satu pejabat tinggi yang dipilih itu adalah, guys, Daniel. Dan Daniel adalah seorang yang paling prominent di antara tiga. Makanya saudara, kalau kita kerja nih, kerja benar-benar, jangan asal-asalan. Karena Tuhan mau mengangkat hidup saudara menjadi orang yang prominent. Karena terang selalu ditempatkan di atas. Dan saudara punya pengaruh, kita punya pengaruh. Kita mesti punya pengaruh di tempat pekerjaan kita. Dengan demikian nama Tuhan bisa dikenal melalui kehidupan kita. Jadi waktu Daniel bekerja ini, dia lebih bagus dari dua pejabat tinggi lainnya. Dan semua yang ada di bawah mereka, 120 orang wakil raja itu juga hormat atau takluk lah begitu kepada Daniel. Nah, hal ini menyebabkan kecemburuan dari pejabat yang lain. Loh, kok dia lebih hebat dari kita? Dia kan orang asing. Dia lebih hebat dari kita, dia kan orang Yahudi. Dia kok lebih hebat dari kita dan dipercaya sama raja luar biasa ya. Gak seneng lah mereka. Ya singkat cerita, konspirasi terjadi. Mulailah dicari kesalahan-kesalahannya Daniel. Apa nih kesalahan ini? Ayo kita cari. Nggak didapatkan kesalahannya. Ini excellent nih orang. Lalu mereka berpikir, cuman satu yang membedakan dia nih. Dia rajin banget berdoa kepada Tuhannya. Karena ini kan bangsa kafir kan. Rajin banget berdoa sama Tuhannya. Kita pakai yuk. Lihat gak saudara? Bahkan ibadah seorang pun bisa diputar balik untuk menjatuhkan orang itu dalam ibadahnya. Ini yang sedang terjadi sebenarnya. No, by the way. Akhirnya ditemukanlah cara, gini deh. Kita bikin aturan dalam 1 bulan, 30 hari kira-kira. Kalau ada orang yang memohon kepada yang lain selain raja, orang ini harus dihukum. Mati hukumannya. Oke, kita ngomong sama raja. Oh, raja mau diangkat-angkat. Jajak lagi. Jajak. Ini keren banget nih aturan nih. Raja mesti bikin. Gak ada seorang pun di negara kita ini yang boleh minta kepada siapapun kecuali raja dalam beberapa hari ini. Jadi bikin aturannya. Terus aja pertimbangin. Boleh juga kan raja. Wah, keren nih, keren. Oke. Bikin aturannya raja, bikin aturan. Tanda tangan raja, tanda tangan. Disebarin semuanya. Nah, apa yang terjadi? Daniel pasal yang ke-6. Sorry. Sebelum Daniel pasal yang ke-6. Betul, Daniel 6 ayat yang 10. Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Karena Daniel lihat konsekuensinya. Kalau dia sampai kedapatan meminta atau berdoa kepada selain raja, konsekuensinya dia mati. Daniel ngerti itu kan. Tapi dia pergi ke rumahnya katanya. Dan di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Dan itu tetap dia lakukan. Dan saya sangat yakin dan percaya. Daniel sujud dan berdoa, Tuhan kalau boleh gerakan hati raja untuk bisa mengubahkan aturan ini. Karena raja gak tahu bahwa dia sedang diperdaya oleh orang-orang itu untuk menghancurkan saya. Daniel mohon sama Tuhan, lepaskan. Tuhan kalau boleh lepaskan. Tapi nggak bisa, ternyata Tuhan juga silent. Dan ketika akhirnya Daniel dipergoki sedang berdoa kepada Allahnya. Daniel dibawa oleh orang-orang ini menghadap raja. Raja kan udah ada aturannya. Dan ternyata ini satu orang pejabat yang raja percaya ini, dia mengkhianati raja. Wah, Raja Darius kan sayang sama dia, saudara, sama Daniel. Dan raja kaget loh, kenapa jadi begini? Raja berusaha mencari cara bagaimana supaya bisa membebaskan Daniel. Batalin. Orang-orang jahat bilang, mana bisa aturan raja dibatalin, jadi presiden buruk ini. Nanti pada akhirnya raja gak dihormati, tetap lakukan. Jadi apa yang harus lakukan? Gua singa kan tetap. Ketika orang lain gak bisa tolong kita. Ketika doa kita seolah-olah gak didengar dan gak ada jalan keluar. Tetap berpegang pada imanmu. Tetap percaya bahwa Tuhan setia. Jangan tinggalkan Tuhan. Dan saya percaya mungkin pada saat itu Daniel juga katakan, Tuhan kemana engkau ya? Kalau dulu engkau lepaskan dari Nebukadnezar. Sadrak Mesak Abednego dilepaskan dari dapur api. Saat ini tolong lepaskan aku dari gua singa. Tolong Tuhan. Enggak, Tuhan diam aja. Silent.
Raja yang sayang sama dia mau menolong, raja pun gak sanggup. Kalau ada orang-orang yang kita anggap sanggup menolong kita dan saat ini gak bisa menolong kita, jangan marah sama mereka. Kalau ada doa-doa saudara yang belum terjawab oleh Tuhan, jangan marah sama Tuhan. Tetap dulu setia sama Tuhan, dan Daniel harus melewati masa itu, saudara. Pendek cerita, Daniel masuk ke dalam gua singa. Dan saudara udah tahu ceritanya, selalu ceritanya happy ending. Daniel gak dimakan sama gua singa. Daniel gak dimakan sama singa. Singa ngeliatin Daniel semalam-malaman. Daniel juga ngeliatin singa semalam-malaman. Pak diem-diem. Pagi-pagi raja bangun. Cepat buka guanya. Buka. Neil masih di sana gak? Masih. Wah, angkat, cepetan angkat. Pendek cerita lah, udah Daniel diangkat, bebas. Orang-orang yang ngejahatin Daniel menggantikan Daniel di gua singa. Belum sampai kaki mereka sampai di dalam gua, singanya udah santap mereka. Karena singa udah lapar dari tadi malam. Dagingnya si Daniel gak enak katanya. Sudah lihat ya? Sudah lihat ya? Tuhan menolong, sudah raja. Ayat yang ke-25, Daniel pasal yang ke-6. Kemudian Raja Darius mengagungkan Daniel tentu saja. Lalu dia mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini ku berikan perintah. Satu, perintah dari negara besar yang namanya Babilonia. Yang kedua, perintah dari raja besar Persia namanya Darius. Ini perintahnya. Perhatikan saudara. Seluruh kerajaan yang kukuasai, di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Now, ketika Daniel, Sadrak, Mesak menjalani kehidupan mereka dalam posisi seperti mereka saat itu, ketakutan ada di sana. Mungkin pertanyaan di mana Tuhan ada di sana. Sepertinya kok Tuhan gak tolong, ada di sana. Aku gak ngerti jalanmu Tuhan, dia ada di sana. Tapi yang ngalaminnya ini, saya ngerti. Kalau ada di antara saudara yang di rumah sekalipun. Kalau ada di antara saudara saat ini yang sedang bertanya seperti itu, di mana Tuhan? Tuhan, aku gak ngerti caramu kok seperti ini. Tuhan, aku mau nyerah. Tuhan, aku capek. Tuhan, aku putus asa. Lihat kata-kata ini. Sekalipun mujizat Tuhan seringkali mujizat Tuhan terjadi justru dalam masalah yang kita doakan supaya disingkirkan dari kita. Seringkali mujizat itu justru terjadi bukan ketika kita sedang berdoa tiba-tiba mujizatnya terjadi. Saya mau saudara tangkap ini baik-baik. Saya berdoa buat masalah ini menyingkir. Kita tengking dalam nama Yesus, pergi masalah ini. Enggak pergi-pergi. Tuhan, engkau di mana? Tuhan diem. Kenapa ini masih ada? Enggak tahu. Dari cerita tadi, dengar baik-baik, seringkali justru mujizat itu terjadi ketika kita ada di dalam masalah yang kita doakan supaya itu menyingkir dari kita. Sudah bersama dengan saya? Jangan-jangan nih. Kalau saudara berdoa untuk nyingkirin masalah, saudara sedang menyingkirkan mujizat yang kemungkinan terjadi dalam masalah itu. Ketika sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita, jangan menyerah dan jangan marah. Tetap percaya kepadanya karena ia sedang melakukan mujizat bagi kita. Proses shapingnya
baiknya Tuhan, itu seringkali kita nggak ngerti. Tapi justru dalam proses shaping itulah dia sedang melakukan mujizatnya. Dan seringkali mujizatnya justru terjadi dalam proses itu. Apakah ceritanya selesai sampai di situ? Daniel mengalami pembentukan melalui kesusahan, bahaya, tekanan, tapi Tuhan menolong dan memberikannya jalan keluar. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami pembentukan melalui kesusahan, bahaya, dan tekanan, tapi Tuhan juga menolong dan memberikan jalan keluar. Tapi cerita ini tidak berhenti sampai di sini. Kira-kira 70 tahun kemudian, karena ini masa pembuangan 70 tahun. Itu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu di awal pembuangan. 70 tahun kemudian, saudara, apa yang terjadi? Sekali lagi, dekrit raja, perintah raja yang tadi bilang semua bangsa di bawah kekuasaanku, kata Raja Darius di bawah pemerintahan Persia, itu harus menyembah Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhannya Daniel. Nebukadnezar juga bilang loh, semua kalau ada yang menghina Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, dipenggal-penggal, rumahnya dihancurin. Itu jadi dekritnya raja. Itu jadi keputusannya raja yang terus menerus jadi keputusan turun menurun. Dan itu terus diceritakan. Jadi dengan kata lain begini, Tuhan turut bekerja, tanda kutip, dalam kesusahan-kesusahannya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk mendatangkan kebaikan. Bukan cuma sekedar untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi untuk sejarah berikutnya, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kemudian, cerita tentang kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu menjadi dampak buat sejarah di tahun tersebut. Dengar saya ini, dengar saya. Apa yang terjadi? Nehemia. Kalau saudara baca tentang Nehemia, Nehemia itu hidup di akhir masa pembuangan. Maksudnya ceritanya diceritakan di akhir masa pembuangan. Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Lalu dia mendengar dari Yerusalem katanya tembok Yerusalem hancur. Pintu-pintu gerbangnya bolong-bolong, udah berantakan, udah nista bener bangsa kita. Nehemia nangis berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong dong apa. Dia dapat panggilan untuk membangun kembali tembok. Yang sudah 70 tahun itu rusak, hancur. Dan orang lain mengabaikannya. Bangsanya menjadi bangsa yang tercela. Nehemia nangis, Nehemia marah. Dia berkata pada Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan. Lalu dia berdoa, Tuhan tolong apa yang harus saya lakukan untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang hancur. Dia berdoa, lalu apa yang terjadi? Raja yang kepadanya Nehemia mengabdi. Heran loh, Nehemia 2 ayat yang keempat. Raja ngelihat mukanya Nehemia gak seperti biasanya nih. Kok kamu termenung, kenapa? Kok kamu, biasanya kamu bersuka cita, sekarang kenapa jadi seperti itu? Lalu dia bilang, waduh Tuanku Raja gimana saya gak bisa sedih. Itu bangsa saya hancur-hancuran, negara saya hancur-hancuran. Saya harus membangun kembali bangsa saya. Lalu kata Raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Sudah lihat? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit, kemudian jawab kepada Raja, jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada, jangan dihilangin dulu, saya belum beres. Jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanya Raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan Raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Saudara, nggak mudah buat Nehemia untuk bisa minta izin kalau raja tidak memiliki rasa takut akan Tuhannya bangsa Israel yang dia dengar 70 tahun di belakang dia. Sudah bersama dengan saya gak? Berkatalah aku kepada raja, dan akhirnya raja mengizinkan untuk Nehemia pergi. Kalau saudara baca kitab Nehemia, semua logistik yang dia perlukan, izin yang dia perlukan, bahkan pengawalan yang dia perlukan, diberikan raja kepada Nehemia. Nehemia bertugas untuk membangun kembali tembok Yerusalem setelah masa pembuangan itu habis. Tapi Tuhan turut bekerja sejak zaman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan dipermuliakan dan sampai pada zaman mereka harus keluar, nama Tuhan tetap ditakuti oleh bangsa-bangsa ini. Dibutuhkan pengorbanan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk mempersiapkan Tuhan membuat sebuah sejarah panjang. Yang kedua, Ezra. Nehemia sama Ezra ini
adalah kontemporer kira-kira, mereka itu samaan. Kalau Nehemia bertugas untuk membangun tembok dan pintu gerbang Yerusalem yang roboh, Ezra bertugas untuk membangun bait suci yang sudah roboh. Dan ini juga sama saudara, pada tahun pertama Raja Kores. Ezra pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada tahun pertama Raja Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkannya oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ini Tuhan Israel nih. Allah semesta langit yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu yang termasuk umatnya? Hai orang Israel, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem. Lihat ya, ini raja loh yang nyuruh. Dan ini bukannya raja Israel, ini raja Persia yang conquer raja Israel, kerajaan Israel. Tapi raja ini harusnya kan gak boleh pulang mereka. Tapi karena mereka digerakkan hatinya oleh Tuhan. Karena cerita-cerita yang pernah mereka dengar. Rasa takut akan Tuhan hinggap di dalam mereka. Mereka mengizinkan. Karena waktunya udah tiba, Israel harus pulang dari pembuangan kepada bangsanya sendiri. Dan raja ini diperintahkan oleh Tuhan. Izinkan mereka keluar. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda. Dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel. Yaitu Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang. Harus disokong oleh penduduk setempat. Dengan perak dan emas. Harta, benda dan ternak. Di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Kalau Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia sesuai dengan rencananya. Perhatikan, kalau Tuhan turut bekerja. Kondisi yang terburuk sekalipun, Dia akan ubahkan menjadi kondisi yang akan memberkati kita. Orang Israel sepertinya kehilangan jejakan mereka. Tapi janji Tuhan 70 tahun kamu akan dibuang. Tapi 70 tahun kemudian kamu akan kembali ke bangsamu. Dan dengan cara itulah Tuhan membuat sebuah sejarah. Dan sejarah jadi kenyataan. Ada saatnya kita gak ngerti kenapa Tuhan lakukan ini. Ada saatnya kita juga gak tahu Tuhan apa sih sebenarnya yang kau sedang buat. Tapi ketahuilah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ada banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti ketika ini terjadi. Kenapa Tuhan? Itu pertanyaannya kan. Tapi jawabannya pagi ini adalah begini. Dia sedang melakukan sesuatu di luar batas pengetahuan kita. Di luar batas mengertinya kita. Tapi ini yang harus kamu tahu. Bahwa dia sedang shape your life. Dia sedang membentuk hidup saudara. Yang pada akhirnya saudara akan ngalamin mujizat di situ. Kalau saudara ada yang saat ini sedang mengalami kayaknya gak ada jalan keluar. Hang on di sana, jangan tinggalin Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Jangan lari dari life group saudara. Jangan lari dari ibadah-ibadah saudara. Tetap setia sama Tuhan. Dia ada di sana dan sedang membentuk saudara dan saya. Satu saat kita akan lihat mujizat, tapi mujizat dalam hidup kita itu akan memberi dampak. Mungkin buat keturunan kita yang kedua, keturunan kita yang ketiga, keturunan kita yang keempat. Gak akan pernah kita ngerti bahwa sejarah hidup kita bersama dengan Tuhan itu membawa keselamatan kepada generasi berikutnya. Tundukkan.